Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan kelima, pada pekan ini kita akan mempelajari tentang obligasi. Nah, di sini untuk pengertiannya, kalian bisa baca sendiri. Di sini apa itu obligasi, terus di dalam obligasi itu pemilik obligasi itu mendapatkan kupon, kemudian apa resiko yang dihadapi, silakan dibaca materinya. Dan ini sama seperti saham, obligasi juga mempunyai nilai, yaitu nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan obligasi. Nah, di sini perhitungan obligasinya menggunakan pendekatan present value. Ini adalah rumusnya. Ini untuk nilai obligasi, NO sama dengan A. A ini adalah anuitas dikali dengan 1 dikurang 1/1 tambah I pangkat N dibagi dengan I. Kemudian ditambah dengan P dikali dengan 1/1 tambah I pangkat N. Ini rumusnya harus diperhatikan baik-baik. Jika terdapat kesalahan dalam perhitungan rumusnya, maka hasilnya akan salah. Di sini 1 dikurang. Ini 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Artinya, cari dulu 1 tambah I pangkat N, kemudian baru 1 dibagi hasil ini. Setelah dapat hasilnya, baru 1 dikurang hasil dari pembagian ini. Setelah dapat, baru dibagi dengan I-nya. Nah, terakhir ada A dikali dengan hasil perhitungan ini. Oke, untuk penjelasannya, NO itu adalah nilai obligasi. A itu adalah anuitas atau kupon. Untuk mencari nilai anuitas ini, nilai nominal dikali dengan persentase kupon. Ingat, nilai nominal dikali persentase kupon. Itulah nilai kupon atau anuitas A. Sedangkan P di sini adalah nilai nominal. I itu tingkat suku bunganya dan N itu adalah periode. Di sini kita memasuki contoh soal. Beckham menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan akan jatuh tempo 5 tahun kemudian. Nah, tarif kuponnya adalah 10% yang dibayar tahunan. Nah, ini tarif kuponnya 10%, pembayaran kuponnya adalah tahunan. Tingkat suku bunganya 11% per tahun. Nah, berapa nilai obligasi? Ketahui di sini P-nya adalah 100, P ini adalah nilai nominal, 100 juta. A-nya adalah anuitas. Di sini tarif kuponnya adalah 10%, berarti 100 juta dikali dengan 10%. Dapatlah 10 juta, inilah nilai anuitas. Kemudian I ini adalah tingkat suku bunga, di sini adalah 11%, berarti 11 dibagi 100 sama dengan 0,11. Dan N periodenya di sini jatuh tempo 5 tahun kemudian, berarti N-nya adalah 5 tahun. Oke, untuk perhitungannya, nah, di sini pertama adalah kita masukkan nilai anuitasnya 10 juta dikali dengan 1 dikurang 1/1 tambah I-nya 0,11 pangkat N, N-nya adalah 5 dibagi I 0,11 ditambah P adalah nilai nominal yaitu 100 juta dikali dengan 1 dibagi dengan 1 tambah 0,11 pangkat 5. Di sini yang pertama kalian hitung adalah yang di dalam kurung. 1 ditambah I pangkat N. Nah, 1 ditambah 0,11 adalah 1,11. Pangkat 5 hasilnya adalah 1,6851. Jadi yang ini dulu kalian kerjakan. Dapat hasilnya 1,6851. Nah, sama dengan di sini. Ini 1 ditambah 0,11 pangkat 5, hasilnya adalah 1,6851. Setelah dapat hasil ini, selanjutnya adalah 1 dibagi 1,6851. Ini turunin. 10 juta dikali 1 dikurang 1/1,6851 dibagi 0,11.
Nah, 1 dibagi 1,6851 ini hasilnya adalah 0,5934. Ini juga 0,5934. Kemudian dihitung lagi. Ini 10 jutanya masih turun. 1 dikurang 0,5934 dibagi dengan 0,11 hasilnya adalah 3,6964. Oke, terakhir 10 juta dikali 3,6964 adalah 36.964.000 ditambah dengan 100 juta dikali 0,5934 hasilnya adalah 59.340. Nah, di sini 36.964 ditambah dengan 59.340 hasilnya adalah 96.304.000 rupiah. Nah, di sini nilai intrinsik yang dikeluarkan oleh PT Beckham ini lebih kecil. Ini NO ini adalah nilai intrinsiknya. Sedangkan nilai nominalnya adalah 100 juta. Apakah kalian tertarik untuk membeli obligasi ini? Jika harganya 100 juta, sedangkan nilai wajarnya adalah 96 juta. Nah, silakan tentukan apakah kalian tertarik untuk membelinya atau tidak. Logikanya sama seperti materi saham yang telah dipelajari pada materi sebelumnya itu. Jika kita beli seharga 100 juta, sedangkan nilai wajarnya hanya 96 juta, mau atau tidak kalian membelinya? Next. Nah, di sini soalnya sama. Beckham menerbitkan obligasi nilai nominalnya 100 juta. Jatuh tempo 5 tahun. Tarif kuponnya masih sebesar 10%, tetapi di sini kuponnya dibayarkan semesteran. Sedangkan tingkat suku bunganya 11%. Oke, berapa nilai obligasi? Nah, soal yang ini dengan soal sebelumnya itu sama. Tetapi bedanya hanya di pembayaran kuponnya. Di sini pembayarannya adalah semesteran, sedangkan pada soal sebelumnya itu pembayarannya secara tahunan. Nah, ingat, di sini karena kupon dibayar per semester, maka semuanya harus dijadikan semester. Mulai dari anuitasnya, tingkat suku bunganya, sampai dengan periodenya. Nilai nominalnya enggak ya. Nah, di sini kupon dibayarkan per semester, maka semuanya harus dijadikan semester. Nilai nominalnya 100 juta. Anuitas. Anuitasnya kan 10%. Kuponnya yang dibayar 10%, tapi dibayarnya semesteran. Berarti, kalau 10% ini adalah 1 tahun. Ingat, di sini persentase kupon yang disebutkan itu adalah 1 tahun. Nah, jika ini dibayarnya semesteran, berarti 1 tahun itu ada 2 semester, maka 10% dibagi 2, hasilnya adalah 5%. Nah, 100 juta nilai nominal ini dikali dengan 5%, maka nilai anuitasnya adalah 5 juta. Kemudian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu kan 11% per tahun. Nah, di sini karena pembayaran kuponnya semesteran, maka tingkat suku bunganya juga dibagi 2. 0,11 dibagi 2 adalah 0,055. Periodenya juga seperti itu. Periodenya di sini 5 tahun. Dalam 5 tahun itu ada 10 semester. Dalam 1 tahun ada 2 semester, periodenya adalah 5 tahun, maka 5 dikali 2, 10 semester. Oke, dimasukkan. Anuitasnya adalah 5 juta. I-nya tingkat suku bunganya adalah 0,055. N-nya adalah 10. Ini I 0,055. Sama seperti tadi, yang pertama kalian hitung adalah 1 ditambah 0,055 pangkat 10.
1,055 pangkat 10. Hasilnya adalah 1,7081. Dan ini juga sama. Kemudian 1 dibagi 1,7081. Hasilnya adalah 0,5854. Kemudian 1 dikurang 0,5854 dibagi dengan 0,055, hasilnya adalah 7,5382. Nah, ini tadi kan 1 dibagi 1,7081 adalah 0,5854. Kemudian tinggal dikalikan. 5 juta dikali 7,5382 hasilnya adalah 37.691.000. 100 juta dikali 0,5854 hasilnya adalah 58.540.000. Dijumlahkan hasilnya adalah 96.231.000 rupiah. Hasilnya itu sama saja, sama-sama 96 juta. Hanya beda di belakangnya saja. Di belakang ini adalah karena pembulatan. Jadi, mau dibayar tahunan kuponnya ataupun semesteran, yang jelas nilai obligasinya adalah 96 juta. Ini adalah nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya 96 juta, sedangkan nilai nominalnya adalah 100 juta. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai wajarnya di bawah nilai pasar atau nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai nominalnya lebih tinggi daripada 96 juta. Kita beli obligasi yang sebenarnya hanya 96 juta tetapi kita beli dengan harga 100 juta. Maka obligasi ini dikatakan mahal. Oke, inilah penjelasan singkat dari perhitungan obligasi dengan menggunakan pendekatan present value. Silakan kalian pelajari, kalian pahami, dan coba kalian hitung sendiri apakah hasilnya sama atau tidak. Jika terdapat kendala, maka bisa didiskusikan di grup WhatsApp, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas obligasi yang sudah saya siapkan di e-learning. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.